Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Novel Q, tempat di mana kita akan menjelajahi dunia novel yang seru dan penuh cerita menakjubkan. Dari kisah romantis yang bikin baper, fantasi yang epik, thriller yang menegangkan, hingga novel penuh misteri yang bikin merinding. Semuanya bisa kalian dengar dan baca di sini. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak novel terbaru. Kali ini kita akan membicarakan novel yang berjudul Dokter Abadi Super Tak Terkalahkan, babak 1-6. Selamat mendengarkan. Chapter 1, Hinaan. Kenapa kamu nggak cari cermin dan lihat dirimu sendiri? Kamu hanya bisu. Apakah kamu layak menjadi suamiku? Aku menikahimu dulu hanya demi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuamu yang tua itu. Dalam beberapa tahun kamu di penjara, aku sudah menjual semua kekayaanmu sejumlah total 200 juta. Sekarang, kamu hanya bisu yang miskin tanpa punya apa-apa. Hak apa yang kamu miliki untuk bersamaku? Besok, kita akan bercerai di Biro Urusan Sipil. Di aula pesta Karen Hotel, Jiang Yuyan yang anggun dan cantik melihat suaminya yang ada di depannya dengan sangat arogan, matanya penuh dengan rasa jijik. Su Chengyu, yang baru saja dibebaskan dari 3 tahun penjara, membelalakan mata dalam ketidakpercayaan. Dia telah menjalani 3 tahun penjara untuk Jiang Yuyan. Sebelum pergi ke penjara, Jiang Yuyan berkata bahwa dia akan menjaga kekayaan keluarga yang ditinggalkan oleh kakeknya. Su Chengyu sama sekali tidak ragu. Dia menyerahkan segalanya kepada Jiang Yuyan tanpa menahan-nahan. Tapi sekarang, melihat istrinya yang dingin dan tanpa hati di depannya, Su Chengyu hanya merasakan sakit yang sangat dalam di hatinya. Dia menunjuk Jiang Yuyan dengan marah, namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bisu. Apa? Kamu marah? Sayangnya, kamu tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengutuk. Mungkin sebaiknya aku memberitahumu 2 rahasia lagi. Pada hari kita menikah, kamu mabuk. Adalah saudaramu yang baik, Chen Jun, yang menyelesaikan pernikahan untukmu, kata Jiang Yuyan dengan mengejek. Su Chengyu, jangan salahkan aku karena tidak setia sebagai seorang saudara. Siapa suruh kamu tidak hanya bisu tapi juga impoten? Sebagai saudara yang baik, aku hanya bisa melakukannya untukmu. Sahabat terbaik Su Chengyu, Chen Jun, berdiri dan memeluk pinggang Jiang Yuyan dengan ekspresi puas diri. Tamu-tamu yang ada di sekitar tertawa. Tidak ada yang merasa Jiang Yuyan dan Chen Jun tidak terhormat. Lagi pula, keluarga Chen Jun kaya dan berkuasa. Hotel ini dikelola oleh keluarga Chen Jun. Di dunia ini, keadilan milik mereka yang berkuasa. Amarah yang intensif menggerogoti hati Su Chengyu, membuatnya tidak bisa menahan lagi. Dia mengayunkan tinjunya dan berlari menuju Chen Jun dan Jiang Yuyan. Sampah, berani sekali kamu menyerangku? Chen Jun tersenyum dengan sinis dan dengan kejam menendang Su Chengyu hingga terjatuh ke lantai. Dia mengejek dan berjongkok di depan Su Chengyu, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya berkali-kali sambil berkata, "Rahasia kedua tentang kamu dipukuli cukup parah di penjara. Itu adalah Yuyan yang menyuruhku untuk mengaturnya. Aku tidak menyangka kamu seberuntung ini untuk tidak mati." Seolah-olah petir meledak di hatinya. Su Chengyu hanya merasa itu sangatlah lucu. Di penjara, saat dia dipukuli dan diganggu, dia menganggap Jiang Yuyan sebagai satu-satunya harapan. Dia adalah harapan untuk bertahan. Namun, orang yang memukulinya semuanya diatur olehnya.
Seberapa lucukah itu? Ah Jun, lupakan saja. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak mau sampah ini merusak moodku, kata Jiang Yuyan dengan tidak peduli. Buang sampah ini keluar. Chen Jun tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, memberi instruksi. Di samping, petugas keamanan segera melangkah maju dan menyeret Su Chengyu keluar dari hotel. Di luar hotel, di gang kotor, Su Chengyu tidak bergerak sama sekali. Pukulan besar itu membuat hatinya menjadi abu. Chengyu, hanya melalui penderitaan seseorang bisa menjadi lebih unggul. Ini adalah ujian dalam hidupmu. Bangkit dan hiduplah dengan baik. Setelah melewati ini, kamu akan dilahirkan kembali, kata suara kakeknya tiba-tiba terdengar di pikirannya. Su Chengyu tiba-tiba membuka matanya dan bangkit dari tanah. Dia tidak bisa menyerah pada diri sendiri. Dia ingin balas dendam. Dia ingin pasangan yang berselingkuh itu membayar harganya. Dia berjalan terhuyung keluar dari gang, tetapi belum jauh dia berjalan sebelum dia dihentikan oleh dua pria bertopeng. Nak, Tuan Muda Chen menyuruh kami untuk mengakhiri perjalananmu. Segera, Su Chengyu ditarik ke dalam gang yang gelap gulita oleh pria berbadan besar. Seorang pria berbadan besar mengeluarkan tali dan mencoba untuk mencekiknya hingga mati. Meski Su Chengyu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu tidak berguna. Mulutnya terbuka dan tertutup, dan dia tidak bisa mengeluarkan teriakan minta tolong. Perasaan sesak menyerangnya, dan Su Chengyu terus menggeliat. Dia akan mati. Tepat saat itu, suara kakeknya terdengar lagi di pikiran Su Chengyu. Suaranya keras dan membahana. Ujian kehidupan telah pecah, dan segel telah dibuka. Su Chengyu, bangkitlah. Seakan petir meledak di pikiran Su Chengyu, lalu sebuah tenaga besar berpusar dalam tubuhnya. Mata Su Chengyu tiba-tiba menjadi sangat bercahaya. Pupilnya berkedip seolah-olah ada dua bola api yang melompat. Sebuah kekuatan yang kuat terus berkumpul dan melesat dari dantiannya, memecah semua hambatan. Dia merasakan sebuah batasan di tubuhnya terpecahkan. Su Chengyu tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan suara yang menembus awan. Chapter 2, Su Nanzi. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya dia tidak lagi bisu dan berbicara. Suara ini seperti auman naga atau raungan harimau. Itu menyambar awan dan bergema seperti petir. Luas dan perkasa. Dua orang pria kekar adalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Setelah menerima gempuran gelombang suara, mereka langsung berdarah dari 7 lubang di tubuh mereka dan jatuh ke tanah, tewas. Lampu jalan di gang itu meledak satu demi satu. Para pejalan kaki di jalan di luar gang juga merasa gendang telinga mereka sakit. Mereka bergegas menutupi telinga mereka dan melarikan diri. Su Chengyu juga terkejut ketika melihat kedua orang itu mati di depan matanya. Dia tidak menyangka bahwa raungannya setelah menembus segel akan benar-benar membunuh mereka. Jika kedua orang ini ingin membunuh dia, mereka pantas untuk mati. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, jika dia menarik perhatian orang, akan ada masalah besar. Su Chengyu bergegas meninggalkan gang tersebut. Walaupun dia telah menembus segel kakeknya, dia tidak memiliki uang dan tidak memiliki keluarga. Dia bahkan tidak punya tempat tinggal sehingga dia mungkin hanya akan tidur di jalan malam ini.
Su Chengyu mengembara tanpa tujuan di jalanan. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz berhenti di depannya. Pintu terbuka, dan sepasang kaki ramping dan indah terjulur keluar dari mobil itu. Su Chengyu, kamu mau pergi kemana? Wanita berkaki panjang itu berjalan menuju Su Chengyu. Tidak hanya memiliki sepasang kaki jade yang ramping dan bundar, tapi fitur wajahnya juga sangat indah. Leher putih saljunya anggun seperti leher angsa. Dia berjalan dengan santai, memancarkan pesona seorang wanita dewasa dan sedikit kesombongan. Su Chengyu meliriknya dan mengabaikannya. Wanita ini adalah Bibi Jiang Yuyan, Su Nanzi. Di Linjiang City, dia adalah orang yang terkenal. Tidak hanya karena dia adalah juara di kontes kecantikan ke-6 di Linjiang City, tetapi juga karena dia merupakan wanita Master Hong Zeting. Master Hong dikenal sebagai raja bawah tanah di Linjiang City. Dia adalah sosok besar terkenal yang dapat mengendalikan jalur legal dan ilegal. Sebagai wanita Master Hong, Su Nanzi bisa melakukan apa saja di Linjiang City. Ketika orang-orang di dunia bawah menghadapinya, mereka harus dengan hormat menyapanya sebagai Nyonya Hong. Meskipun Su Nanzi adalah Bibi Jiang Yuyan, usianya sebenarnya tidak jauh lebih tua darinya. Ditambah dengan kulitnya yang cerah dan penampilannya yang cantik, dia masih terlihat sangat muda. Usia 31 tahun, Su Nanzi berada di puncak pesona, kematangan, dan kecantikan. Su Chengyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap semua kerabat dan teman keluarga Jiang. Kemunculan Su Nanzi pada saat ini mungkin untuk menendangnya di saat dia sedang jatuh sehingga dia tidak ingin memperhatikannya. Naik mobil dan ikut aku. Su Nanzi menghentikan Su Chengyu dan memerintah. Mengapa saya harus pergi denganmu? Su Chengyu tidak lagi berpura-pura bisu dan langsung berbicara dengan kasar. Kamu tidak bisu? Mendengar Su Chengyu berbicara, wajah Su Nanzi terisi dengan kejutan. Su Chengyu mendengus dingin dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Su Nanzi adalah wanita yang telah melihat banyak hal di dunia. Setelah kejutan singkat, dia segera kembali normal dan berkata dengan sedikit penghinaan, kamu cukup pandai menyembunyikannya. Aku mendengar tentang apa yang terjadi malam ini. Tidak masalah apakah kamu bisu atau tidak. Yang penting adalah apakah kamu memiliki kemampuan. Saya tahu kalian semua meremehkan saya, tetapi saya, Su Chengyu, tidak akan menjadi pengecut seumur hidup. Kalian tidak perlu menendang saya ketika saya sedang jatuh. Kamu pikir saya tidak punya yang lebih penting dan sengaja datang untuk menertawakanmu? Kamu tidak layak atas waktuku. Su Nanzi tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap Su Chengyu. Dalam hal ini, mengapa kamu di sini? Ayo kita berpisah, Nyonya Hong. Setelah mengucapkannya, Su Chengyu meninggalkan tempat tersebut. Su Chengyu, kamu hampir dibunuh 2 kali di penjara. Aku secara diam-diam membantu dan mendapatkan seseorang untuk menjagamu. Hanya dengan begitu kamu bisa lolos dari kematian dan dibebaskan dari penjara dengan hidup. Kata-kata Su Nanzi membuat Su Chengyu langsung berhenti dan berbalik dengan tidak percaya. Pasangan serong, Chen Jun dan Jiang Yuyan, ingin dia mati di penjara. Ada total 2 kali ketika dia hampir dibunuh. Pada saat kritis, seseorang menyelamatkannya, dan orang yang menyerangnya langsung dipindahkan keluar dari penjara. Ternyata inilah bantuan Su Nanzi dari belakang.
Dengan kekuatan dan statusnya, itu bukanlah hal yang sulit. "Mengapa kamu menyelamatkan saya?" Su Chengyu bertanya. "Naik mobil dan aku akan memberitahumu." Su Nanzi berjalan ke mobil dan mengaitkan jarinya pada Su Chengyu. Su Chengyu ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke mobilnya. Su Nanzi membawa Su Chengyu ke hotel bintang 5 dan memesan suite besar untuknya. "Saya sudah membayar biaya kamar. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau." Su Nanzi melemparkan kantung kertas di tangannya di depan Su Chengyu. "Ada pakaian di dalam dan 100.000 yuan. Pakai dulu. Jika tidak cukup, minta aku untuk itu." "Bibi Su, apakah kamu memelihara saya sebagai gigolo?" Su Chengyu melihat uang di dalam kantung kertas dan tertawa pada diri sendiri. "Pergi lihat dirimu di cermin dan lihat apakah kamu layak." Su Nanzi berkata dengan penuh penghinaan dan hendak pergi saat Su Chengyu bertanya, "Kamu belum memberitahuku kenapa kamu menolongku." "Karena kakekmu, aku berhutang budi padanya. Namun, jangan harap aku akan banyak membantumu. Aku hanya menjamin kalau kamu tidak akan mati. Kamu sendiri pengecut, jadi itu masalahmu." Su Chengyu bisa merasakan penghinaan dan penghinaan Su Nanzi terhadapnya. Seorang wanita seperti Su Nanzi yang sombong dan secara alami merendahkan dirinya. "Aku bisa membalas dendam sendiri. Aku tidak perlu bantuanmu." Su Chengyu menggenggam tinjunya. Ketika Su Nanzi, yang sudah berjalan ke pintu, mendengar ini, dia berbalik dan kembali. Dengan sombong, dia berkata, "Kamu mau balas dendam? Kamu tidak punya kemampuan. Jika Chen Jun mau menghancurkanmu, itu seperti menghancurkan semut. Tidak kan kamu takut? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Aku tidak takut pada apapun dan aku berani melakukan apa saja." Chen Jun dan Jiang Yuyan yang seharusnya hidup dalam ketakutan. Su Chengyu berkata dengan tegas. Su Nanzi berkedip dengan matanya yang indah dan berjalan di depannya. Wangi memikat dari tubuhnya masuk ke hidung Su Chengyu. Itu sangat nyaman dan memabukkan. "Lalu, apakah kamu berani tidur denganku?" Su Nanzi tiba-tiba bertanya. "Apa yang kamu katakan?" Su Chengyu tercengang dengan kata-kata Su Nanzi. Dia curiga bahwa dia salah mendengar. "Aku tanya, apakah kamu berani tidur denganku?" Senyum merendahkan muncul di wajah Su Nanzi. Kali ini, Su Chengyu mendengarnya dengan jelas. Tapi dia curiga bahwa Su Nanzi salah mengambil obat. Dia memang cantik luar biasa. Sifat, penampilan, dan fisiknya sempurna. Dibandingkan dengannya, Jiang Yuyan hanya biasa-biasa saja. Bibi ini memancarkan daya tarik wanita dewasa dari ujung kepala hingga ujung kaki, tapi dia tidak kehilangan keanggunannya. Bisa dikatakan dia sebagai kecantikan yang tiada taraf. Paling tidak, dalam pengalaman lebih dari 20 tahun Su Chengyu, dia tidak pernah bertemu dengan kecantikan yang bisa dibandingkan dengan Su Nanzi. Jika bukan karena kecantikannya yang tiada taraf, bagaimana dia bisa menjadi wanita Master Hong? Tidur dengan Su Nanzi berarti berselingkuh dengan Master Hong. Di Linjiang, siapa yang akan berani berselingkuh dengan Master Hong? Mereka sungguh lelah hidup. Su Chengyu merasa bahwa dia tidak seberani itu. Yang paling penting, Su Nanzi, Bibi Jiang Yuyan, pernah dipanggil Bibi Su. Pikiran untuk tidur dengan bibinya sangat menggairahkan dan konyol. Aku tidak berani. Su Chengyu mengakui kekalahannya.
Dengan logika, dia harus menyerah, meskipun sebenarnya sedikit tergoda pada saat ini. Tidak banyak laki-laki yang bisa menahan daya tarik Su Nanzi. Jiang Yuyan benar. Kamu memang tidak berguna. Jaga dirimu baik-baik. Su Chengyu merasa Su Nanzi sepertinya sangat kecewa padanya. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Bukan karena aku tidak berani, tapi aku tidak bisa. Su Chengyu berdebat. Itu benar. Aku dengar kamu impoten. Sungguh kasihan padamu. Kamu tidak berani, tapi kamu juga impoten. Betapa menyedihkan. Su Nanzi mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Kata-kata ini memprovokasi Su Chengyu. Aku tidak impoten. Itu karena kamu bibi Jiang Yuyan. Aku tidak bisa menyentuhmu. Su Chengyu mengertakkan giginya. Kamu tidak lagi ada hubungannya dengan Jiang Yuyan. Tentu saja, ini tidak penting. Kamu memang tidak berguna. Setelah mengucapkan itu, Su Nanzi membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Su Chengyu mengingat pengkhianatan Jiang Yuyan dan kehinaan yang dia alami di pesta. Segera, darahnya mendidih dan kemarahannya meningkat. Impoten. Kata ini sepenuhnya meledakkan marah Su Chengyu. Baru saja dia diejek oleh Jiang Yuyan dan suaminya. Sekarang ini, dia diejek oleh Su Nanzi karena impoten. Seketika, amarahnya meledakkan keinginan yang sudah disegel di hatinya selama 20 tahun. Baik. Nah, biar aku tunjukkan apakah aku impoten. Dengan mata merah seperti darah, Su Chengyu melangkah maju, menarik Su Nanzi, dan menariknya kembali. Swos! Dalam sekejap, Chongsam itu robek, memperlihatkan punggungnya yang halus. Su Nanzi terjatuh ke ranjang, matanya penuh dengan ketakutan ketika dia menatap Su Chengyu, yang mendekati langkah demi langkah dengan mata merah darah. Chapter 3, Memasuki Dao. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Su Nanzi bergetar saat ia bertanya. Saya ingin membuktikan kepadamu bahwa saya tidak berdaya. Bukankah kamu bertanya apakah saya berani tidur denganmu? Saya berani. Saya ingin lihat siapa yang takut dengan siapa. Su Chengyu melompat ke tempat tidur dan mencium bibir merah cantik Su Nanzi. Setelah beberapa saat, Su Nanzi mendorong Su Chengyu dengan kedua tangan dan berteriak sambil terengah-engah, Su Chengyu, tenanglah. Saya adalah wanita Hong Zeting. Jika kamu menyentuh saya, kamu akan mati secara mengerikan. Kalau itu risikonya, saya tidak takut. Su Chengyu memang tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang Su Nanzi lagi. Di pagi hari, sinar matahari masuk melalui celah gorden. Berbaring di tempat tidur, Su Nanzi, yang rambut panjangnya berantakan, membuka matanya dan merasa seluruh tubuhnya lemas. Di sampingnya, Su Chengyu masih tidur nyenyak. Siapa bilang dia tidak berdaya? Dia menyiksaku hampir semalaman. Tubuhnya pasti tidak jauh lebih baik. Tempat tidur berantakan dan pakaian mereka berceceran di lantai. Mereka memang sedikit gila semalam. Ketika Su Chengyu bangun, dia mendengar suara air dari kamar mandi. Pakaian Su Nanzi ada di samping tempat tidur. Dia mengangkat selimut dan melihat. Dia telanjang. Sial, apakah saya sedang bermimpi? Apakah saya benar-benar tidur dengan bibi Su? Su Chengyu merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dalam mimpinya, dia sebenarnya asyik bersenang-senang dengan Su Nanzi secara absurd. Dia adalah wanita Master Hong dan juga bibi Jiang Yuyan.
Ini gila sekali. Pikiran Su Chengyu perlahan-lahan pulih kembali jernihnya. Dia memang agak impulsif semalam. Keinginan yang telah disegel selama 20 tahun meletus dalam semalam. Apalagi, dia berhadapan dengan kecantikan mematikan seperti Su Nanzi. Wajar jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, Su Chengyu tidak tahu harus bagaimana menghadapi kejadian selanjutnya. Pada saat itu, suara air berhenti. Su Nanzi keluar dari kamar mandi mengenakan jubah mandi dan menyeka rambut panjangnya yang basah. Dia sedikit malas, tapi dia masih memancarkan aura yang menggoda. Bibi Su. Su Chengyu seperti anak kecil yang telah berbuat salah, tapi Su Nanzi mengabaikannya. Setelah mengeringkan rambutnya, dia berjalan mendekat, mengambil pakaian baru yang sudah disiapkan, dan pergi. Tak lama, Su Nanzi berganti pakaian dan kembali ke kamarnya. Wajahnya dingin dan angkuh, orang yang sama sekali berbeda dari semalam. Dia masih Su Nanzi yang tinggi dan megah. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya di atas tempat tidur. Ada 1 juta dalam kartu itu. Ambil uangnya dan pergi dengan cepat. Mari kita tidak bertemu lagi di masa depan, kata Su Nanzi secara dingin. Apa maksudmu? Apakah ini dianggap sebagai suap atau tip? Su Chengyu merasa terhina. Katanya lelaki itu tidak punya hati. Mereka akan mengabaikan wanita setelah menaikkan celananya. Sekarang, Su Nanzi menjadi bermusuhan hanya setelah memakai pakaian. Saya memberimu uang pelarian. Pergilah dari Lin Jiang. Jika tidak, begitu kejadian semalam terbongkar, kamu dan saya akan mati dengan menyedihkan. Jika itu tidak cukup, saya bisa memberimu 1 juta lain atau kamu bisa berikan saya sebuah angka. Su Nanzi duduk dan menyilangkan kakinya dengan ekspresi dingin. Saya tidak ingin uangmu. Su Chengyu menggelengkan kepala. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya menginginkanmu. Mata Su Chengyu berkobar. Kamu gila. Saya adalah wanita Hong Zeting. Kamu seharusnya tahu itu dengan sangat baik. Berhenti bermimpi, tapi kamu tidur denganku semalam. Kamulah wanita pertamaku. Saya tidak ingin kamu menjadi wanita Hong Zeting lagi. Saya hanya ingin kamu menjadi wanitaku. Su Chengyu berkata dengan tegas. Jangan terlalu naif. Saya ingin membuat Hong Zeting menjadi tertipu. Kamu beruntung dan mengambil kesempatan dariku. Kamu melakukan apa yang orang lain ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Su Nanzi berkata dengan tenang seolah kejadian semalam tidak meninggalkan bekas apapun di hatinya. Kita bukan anak-anak. Hubungan semalam itu hanya untuk kesenangan. Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan dan menjalani hidup kita sendiri. Kalau kamu mau berbicara tentang perasaan, kamu sedang berpura-pura. Setelah mengatakan itu, Su Nanzi mengambil tasnya dan berdiri untuk pergi. Namun, Su Chengyu tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa seperti Su Nanzi. Urusan semalam sudah meninggalkan bekas di hatinya, membuatnya tidak bisa berhenti. Bibi Su, jangan pergi. Su Chengyu melompat dari tempat tidur telanjang dan mengejar Su Nanzi, memeluk pinggangnya dari belakang. Bibi Su, saya jatuh cinta denganmu. Saya tidak ingin berpisah denganmu. Su Chengyu menancapkan kepalanya di rambut panjang Su Nanzi dan mencium aroma rambutnya yang menawan. Dia merasakan kelembutan di pinggangnya dan tenggelam dalamnya, tidak bisa melepaskan diri.
Bodoh, kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Kamu tidak mencintaiku, kamu hanya menginginkan tubuhku, ujar Su Nanzi secara terus terang. Bibi Su, saya sudah hampir berusia 30 tahun sekarang. Saya pikir saya tahu apa itu cinta dan apa itu seks, bisik Su Chengyu di telinganya. Kamu tidak berhak berbicara tentang cinta di hadapanku, apalagi pantas bersamaku. Lepaskan, kita tidak perlu bertemu lagi. Su Nanzi melepaskan diri dari tangan Su Chengyu, membuka pintu hotel, dan pergi tanpa belas kasihan. Su Chengyu berdiri termangu-mangu di tempat itu. Masih terasa kehangatan Su Nanzi di tangannya dan keharumannya di ujung hidungnya. Namun, wanita ini sejatinya bukan miliknya. Pria di belakangnya adalah raja bawah tanah dari Linjiang, Hong Zeting. Dia adalah tokoh penting yang bisa melakukan apa saja di kota ini. Figur seperti Su Chengyu masih jauh sekali. Su Chengyu mulai merindukan kekuatan, otoritas, dan status. Dulu, dia memiliki kepribadian yang lembut. Dia suka membaca dan berlatih kaligrafi. Dia hidup sangat acuh tak acuh dan hampir tidak memiliki banyak keinginan. Namun, pengkhianatan istrinya dan pengkhianatan kakaknya telah menumpuk kebencian dan kemarahan di hatinya. Hubungannya satu malam dengan Su Nanzi bahkan telah mendorong Su Chengyu untuk mengejar kekuatan, kekuasaan, dan status. Jika tidak, dia hanya bisa hidup tanpa martabat. Bibi Su, tunggu saja. Suatu hari nanti, saya akan layak untukmu. Su Chengyu memakai baju, mengambil USB flash drive dari dompetnya, dan memasukkannya ke dalam komputer di kamar hotel. USB flash drive ini diberikan kepada Su Chengyu oleh kakeknya sebelum dia meninggal. Dia diperintahkan untuk membukanya hanya setelah dia bisa berbicara. Sekarang, saatnya telah tiba untuk dibuka. Su Chengyu sangat ingin tahu apa yang telah kakeknya tinggalkan untuknya di dalam USB drive itu. Setelah memasukkan kata sandi, ia berhasil membuka file tersebut. Isinya penuh dengan video yang telah direkam. Su Chengyu membukanya satu persatu. Dalam video tersebut, kakeknya sedang duduk di sebuah kursi kayu di rumah tua. Wajahnya masih terlihat ramah dan bersahabat. Dia tidak pernah melihat orang tuanya sejak dia lahir. Itu adalah kakeknya yang telah membesarkannya. Hubungan kakek dan cucu itu sangat dalam. Kakeknya adalah seorang peramal terkenal di Linjiang. Dia mahir dalam menghargai barang antik, kaligrafi, dan lukisan dan memiliki koleksi besar. Keluarga Jiang sangat miskin pada masa lalu, jadi ayah Jiang Yuyan, Jiang Zicheng, mengunjungi Su Beiming setiap hari dan memohon padanya untuk membimbingnya. Sebagai imbalannya, dia menyetujui pernikahan antara Su Chengyu dan Jiang Yuyan. Setelah bimbingan dari Su Beiming, Jiang Zicheng secara bertahap membuat nama untuk dirinya sendiri dan memulai sebuah perusahaan. Meskipun dia tidak kaya, dia masih bernilai puluhan juta. Termasuk ayah Chen Jun, yang juga telah mendapat bimbingan dari Su Beiming untuk memperluas bisnisnya. Chen Jun dan Su Chengyu bahkan tumbuh bersama dan sangat dekat seperti saudara. Siapa sangka bahwa sahabatnya malah bersekongkol dengan istri yang paling dia percayai dan bahkan melahap warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Su Chengyu benar-benar tidak bisa tenang. Su Beiming pernah mengatakan kepada Su Chengyu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang abadi dan
pasti akan menderita banyak bencana ketika dia turun ke dunia fana untuk mengalami ujian. Umurnya tidak akan panjang, dan dia tidak akan hidup melewati usia 12. Untuk mengubah takdirnya, ketika Su Chengyu berusia 6 tahun, bakatnya disegel oleh Su Beiming. Dia berlatih meditasi sunyi dan membaca buku setiap hari untuk berlatih kaligrafi. Dengan mengasah tubuh dan pikirannya, dia bisa mengeliminasi karma dan membalikkan takdirnya. Chengyu, ketika kamu melihat video ini, itu berarti ujian hidupmu telah terselesaikan dan segelnya telah terbuka. Saat ini, saya sudah mati, jadi saya merekam semua video di muka. Selama bertahun-tahun, kakek memintamu untuk mengasah tubuh dan pikiranmu. Saya mengajari kamu cara bernafas dan membaca. Itu benar-benar sebuah akumulasi. Sekarang kamu telah mengumpulkannya cukup banyak, kamu bisa masuk Dao begitu kamu memahaminya. Kitab suci Dao tertinggi, yang kakek minta kamu hafalkan bisa dikultivasikan sesuai dengan metode yang tercatat di dalamnya. Kakek sudah membuka jalan di depan untukmu. Sedangkan untuk jalan kultivasi, seberapa jauh kamu bisa pergi akan bergantung pada keberuntunganmu. Su Chengyu telah didesak oleh Su Beiming untuk menghafal teks-teks kuno, buku kedokteran, dan buku-buku obat sejak dia masih muda. Yang paling penting adalah kitab suci Dao tertinggi. Kitab suci Dao tertinggi mencatat metode kultivasi Dao, teknik-teknik Dao yang mendalam, jimat, alkimia, dan metode-metode lainnya. Su Chengyu telah lama menghafalkannya. Ketika dia masih muda, dia juga telah berlatih menurut metode yang tercatat di kitab suci Dao tertinggi. Itu tidak berguna. Dia merasa bahwa Su Beiming adalah seorang penipu dan ingin membesarkannya menjadi penipu kecil yang bisa menipu orang lain di masa depan. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan dari Su Beiming, Su Chengyu mengerti bahwa untuk mengkultivasi Dao, seseorang harus lebih dulu masuk ke dalam Dao dan memahaminya. Pencerahan adalah ambang pintu dari kultivasi. Tanpa pencerahan, meskipun seseorang akrab dengan metode kultivasi, itu adalah sia-sia. Kebanyakan orang tidak akan bisa memahaminya seumur hidup mereka. Ada juga jenius yang bisa memahaminya di usia muda. Su Chengyu baru memahaminya ketika dia hampir berusia 30 tahun. Memang agak terlambat, tapi tetap membuka pintu lain. Ini akan menjadi kesempatannya untuk membalik keadaan dan mendapatkan kekuatan, otoritas, dan status. Tidak heran kakek memintaku untuk membakar semua buku di rumah sebelum dia meninggal. Jadi buku-buku ini adalah manual kultivasi yang sesungguhnya. Su Chengyu tidak sabar untuk menguji bakat kultivasinya. Chapter 4, Pertemuan Musuh. Kitab suci Dao tertinggi mengatakan bahwa ada ki spiritual di dunia ini. Yang disebut kultivasi adalah menggunakan teknik pernapasan untuk menyerap ki spiritual ke dalam tubuh dan mengubahnya. Orang-orang yang belum mengerti Dao tidak dapat merasakan ki spiritual surga dan bumi. Meskipun mereka memiliki metode kultivasi, mereka tidak dapat mengkultivasikannya. Su Chengyu duduk bersila dan memfokuskan pikirannya. Ia merasakan ada ki spiritual tipis yang berkeliling di sekitarnya. Ki spiritual ini berwarna-warni. Ia menghitung dengan teliti dan melihat ada total 49 warna. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan tidak percaya. Aku sebenarnya seorang jenius tiada taraf. Dalam video itu,
Su Beiming mengatakan bahwa mereka yang memasuki Dao dapat merasakan ki spiritual surga dan bumi. Mereka yang berkemampuan biasa-biasa saja hanya bisa merasakan ki spiritual satu warna. Mereka yang berkemampuan luar biasa bisa merasakan ki spiritual 3 warna. Kebanyakan orang yang baru memasuki dunia kultivasi hanya bisa merasakan ki spiritual 1 warna. Seiring bertambahnya kultivasi, jumlahnya akan bertambah perlahan. Mereka yang bisa merasakan ki spiritual lebih dari 7 warna akan dianggap sebagai jenius kultivasi dan mendapatkan pembinaan besar-besaran. Mereka yang bisa merasakan lebih dari 14 warna ki spiritual adalah jenius yang jarang ditemukan dalam 100 tahun. Warna ki spiritual surga dan bumi yang dapat dirasakan oleh para kultivator adalah jumlah ki spiritual yang dapat mereka rebut. Singkatnya, jumlah ki spiritual yang bisa direbut Su Chengyu lebih dari 3 kali lipat dari seorang jenius. Semakin banyak ia dapat merebut, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Ini adalah bakat seorang kultivator. Ini adalah bakat bawaan. Kecocokan Su Chengyu adalah bakat jenius yang diberkati oleh surga. Kultivasi pada dasarnya seperti pagoda. Semakin tinggi seseorang naik, semakin sulit dan semakin jarang kejadiannya. Begitu seseorang mengetahui tentang bakat Su Chengyu, hanya ada 2 kemungkinan. Mereka akan direbut sebagai pengganti oleh leluhur kultivasi terpencil atau langsung dibunuh. Bakat ini terlalu membuat iri hati. Su Chengyu adalah orang yang cerdas dan sangat tahu bahwa kekayaan seseorang adalah kehancuran mereka sendiri. Ia jelas tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui tentang bakat kultivasinya yang sangat mengesankan. Kalau tidak, ia pasti akan mati dengan cepat. Ia segera menahan pikirannya dan mulai menyerap ki spiritual surga dan bumi menurut teknik pernapasan dalam kitab suci Dao. Ki spiritual berwarna-warni mengalir masuk ke tubuh Su Chengyu dan mengalir melalui 36 siklus kecil sebelum berkumpul di dalam dantiannya. Jika orang lain melihat kecepatan Su Chengyu menyerap ki spiritual surga dan bumi, mereka pasti akan iri hingga menangis. Orang yang baru memasuki dunia kultivasi tidak bisa menyerap banyak ki spiritual dan perlu mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengannya, ia bisa dianggap lubang hitam. Su Chengyu telah mengedarkan teknik pernapasan, bernapas dan mengondensasi ki spiritual. Ia baru berhenti ketika merasa lapar. Su Chengyu berdiri dan menghembuskan napas gemetar. Ia meregangkan dan merasakan sakit di perutnya. Ia segera pergi ke kamar mandi dan membuang kotoran berbau dan berwarna hitam. Setelah buang air, rasa sakit dari dipukuli telah hilang sepenuhnya. Kelelahan dari bergumul dengan bibi Su semalam juga hilang. Ia penuh dengan semangat dan kekuatan. Ada segumpal ki sebesar kacang polong di dantiannya. Ini adalah simbol dari ranah pemurnian ki. Ranah pertama kultivasi adalah ranah pemurnian ki. Ada 9 tingkat dalam ranah pemurnian ki. Setelah menembus 9 tingkat, seseorang akan memasuki ranah kedua kultivasi, alam pendirian pondasi. Setiap tingkat dari 9 tingkatan ranah pemurnian ki memiliki perubahan yang berbeda. Setiap tingkat seperti mendaki bangunan. Meski sulit, seseorang bisa melihat pemandangan yang berbeda di sepanjang jalan. Kakek benar. Ki spiritual surga dan bumi terlalu tipis sekarang. Meskipun aku jenius di antara para jenius, aku tidak bisa mengkultivasikan tanpa sumber daya.
Kecepatan kultivasiku terlalu lambat. Su Chengyu sangat tidak puas dengan hasil ini. Meskipun kecepatannya dalam menyerap ki spiritual surga dan bumi sangat cepat, jumlah total ki spiritual surga dan bumi bukanlah banyak. Dalam setengah hari kultivasi, ki spiritual dalam radius 3 km dari hotel telah sepenuhnya diserap olehnya. Setengah hari yang lalu, Su Chengyu merasa sosok seperti Hong Zeting jauh darinya dan sangat agung. Sekarang, ia penuh dengan keyakinan. Tidak peduli seberapa baik Hong Zeting melakukannya, dia tetap seorang fana. Di depan para kultivator, dia tidak berarti apa-apa dan tidak layak untuk dibicarakan. Bibi Su, berikan aku sedikit waktu. Segera, aku akan membuktikan padamu bahwa aku layak menjadi pria bagi dirimu. Su Nanzi adalah motivasi untuk kultivasi Su Chengyu. Setelah semalam bergairah, ia benar-benar jatuh cinta padanya. Ki spiritual di sekitar hotel sudah habis. Su Chengyu membutuhkan tempat dengan ki spiritual yang lebih padat untuk berlatih kultivasi. Setelah makan, ia meninggalkan hotel. Ia mengambil uang yang diberikan oleh Bibi Su dan membeli beberapa pakaian. Ia berganti menjadi pakaian olahraga hitam dan merasa jauh lebih bersemangat. Su Chengyu berencana pergi ke Taman Jade Lake untuk melanjutkan kultivasi. Udara dan lingkungan di sekitar Taman Jade Lake sangat baik, sehingga ki spiritual surga dan bumi secara alami jauh lebih kaya. Taman Jade Lake terletak dekat dengan distrik tempat Jiang Yuyan tinggal. Di masa lalu, mereka sering datang untuk berjalan-jalan. Saat itu, dia menyamar dengan baik, dan Su Chengyu benar-benar memperlakukannya sebagai pasangan yang akan menua bersama. Pada sore hari, sudah ada cukup banyak orang di Taman Jade Lake. Su Chengyu menutup matanya dan merasakan ki spiritual surga dan bumi di sini. Memang jauh lebih padat daripada di dekat hotel. Ia merencanakan untuk menemukan tempat yang tenang dan segera memulai penyulingan ki-nya. Su Chengyu, kenapa kamu di sini? Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Su Chengyu bertemu dengan Jiang Yuyan dan Chen Jun, pasangan selingkuh. Chen Jun mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Su Chengyu masih hidup. Dia jelas telah mengirim orang untuk membunuhnya tadi malam. Apa yang kamu lakukan dekat rumahku? Aku sudah menjelaskan semuanya tadi malam. Aku merasa jijik hanya dengan melihat kepadamu. Bagaimana kamu bisa berani datang dan mencari saya tanpa malu? Su Chengyu tidak peduli untuk memperhatikan pasangan selingkuh ini. Ia berbalik dan pergi. Berhenti di sana. Jiang Yuyan mengejar dan menghentikan Su Chengyu. Ia berkata dengan congkak, besok pagi, Biro Urusan Sipil akan mengonfirmasi perceraian kita. Jika kamu berani tidak datang lagi, aku akan mengirim seseorang untuk menggali kuburan kakekmu dan mengambil abu orang tua itu dan membuangnya ke selokan. Ketika Su Chengyu mendengar ini, ia langsung marah. Jika kamu berani menyentuh kuburan kakekku, aku akan mengambil nyawamu. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa berbicara? Jiang Yuyan juga terkejut. Lagi pula, Su Chengyu sudah bisu selama 20 tahun. Tidak ada yang merasa bahwa ia masih bisa berbicara. Jadi apa jika dia bisa berbicara? Dulu, dia adalah anjing bodoh yang tidak bisa menggonggong. Sekarang, paling dia bisa menggonggong 2 kali saja. Tidak perlu heboh. Chen Jun memeluk Jiang Yuyan dengan tatapan meremehkan.
Seekor anjing bisu telah menjadi anjing yang bisa menggonggong. Menarik. Su Chengyu, ayo gonggong 2 kali untuk saya dengar. Jiang Yuyan menutup mulutnya dan tertawa kecil. Su Chengyu melihat pasangan selingkuh yang bersepaham. Satu adalah istrinya, dan yang lain adalah sahabat yang paling ia hargai. Ia tidak bisa membantu tetapi merasakan kemarahan meluap di hatinya. Aku benar-benar buta di masa lalu dan percaya pada kalian berdua. Tapi, jangan merasa bangga. Aku akan segera menyelesaikan skor ini dengan kalian. Su Chengyu menggertakkan giginya. Ah Jun, sampah ini benar-benar berani mencaci maki kita. Betapa menjijikkan, Jiang Yuyan berkata manja kepada Chen Jun. Jangan marah, aku akan mengajarinya pelajaran untukmu. Chen Jun menepuk pantat Jiang Yuyan yang montok, kemudian berkata kepada Su Chengyu, sepertinya aku terlalu lembut denganmu tadi malam. Kamu anjing bodoh, kamu tidak akan belajar pelajaranmu. Berlutut sekarang juga dan kau tahu untuk meminta maaf. Su Chengyu menatap Chen Jun dengan dingin dan tak acuh. Ia bukan lagi cacat tidak berguna yang hanya bisa diintimidasi oleh mereka semalam. Kalian berdua yang seharusnya berlutut dan kau tahu untuk meminta maaf. Sekarang, berlutut dan kau tahu kepadaku. Ketika aku membalas dendam kepadamu, aku mungkin bisa lebih toleran. Ah Jun, omong kosong apa yang diucapkan olehnya ini? Apakah kamu merusak otaknya? Jiang Yuyan tersenyum merendahkan. Chen Jun juga tertawa keras dan memarahi. Su Chengyu, apakah kamu benar-benar gila atau bodoh? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berlututlah. Su Chengyu sama sekali tidak bergerak. Chen Jun menjadi marah dan memutar lehernya. Kamu mencari mati? Chen Jun tinggi dan berotot, dan dia sering berolahraga. Su Chengyu, yang terlihat sangat kuat dan kurus, tampaknya tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Chen Jun. Ah Jun, ajar anjing bodoh itu pelajaran. Pukul dia sampai giginya bertaburan di lantai. Jiang Yuyan tampaknya gembira dari sisi sana. Chen Jun mengangguk, mengangkat tinjunya, dan dengan kejam memukul ke arah wajah Su Chengyu. Su Chengyu tersenyum sinis. Sekarang, ia telah memasuki Dao, dan inderanya jauh melampaui orang biasa. Chen Jun masih mengira bahwa dia orang yang sama seperti sebelumnya. Melihat Chen Jun, kilatan dingin terlihat di mata Su Chengyu. Chapter 5, Su Xiao Xiao. Dengan gerakan kaki, Su Chengyu dengan mudah menghindari pukulan Chen Jun. Di mata Chen Jun, Su Chengyu hanyalah sampah tak berguna yang hanya tahu membaca dan menulis sepanjang hari. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pukulan Chen Jun meleset, menyebabkan dia sedikit terkejut, lalu dia menggenggam tinjunya dan berniat untuk menyerang lagi. Pada saat itu, seorang wanita bergegas keluar dari samping. Dia memegang tas plastik hitam di tangannya dan berteriak, Chen Jun, jangan mengganggu kakakku. Wanita tersebut memiliki 2 ekor kuda yang sederhana dan berpakaian biasa. Dia memancarkan aura yang murni. Meskipun dia tinggi, dia terlihat sedikit kurus karena tubuhnya yang terlalu ramping. Dia berdiri di depan Su Chengyu dan mencoba menggunakan tubuhnya yang kurus untuk melindunginya. Kakak, jangan takut. Aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Gadis muda itu menoleh dan tersenyum pada Su Chengyu, memperlihatkan sepasang lesung pipi yang dangkal. Dia murni dan lucu.
Nama gadis tersebut adalah Su Xiao Xiao, dan dia adalah adik perempuan Su Chengyu, tetapi mereka bukan saudara kandung. Dia adalah bayi yang terlantar yang Su Chengyu temukan di taman saat dia berumur 8 tahun, jadi dia membesarkannya seperti adiknya sendiri. Meskipun mereka tidak berhubungan darah, hubungan mereka bahkan lebih dekat daripada darah. Selain kakeknya, dia adalah keluarga satu-satunya Su Chengyu sekarang. Su Xiao Xiao sedang tahun kedua di Universitas Linjiang. Setelah Su Chengyu bebas dari penjara, dia tidak ingin teman-teman sekelasnya tahu bahwa dia memiliki kakak yang mantan narapidana, jadi dia tidak mencarinya pada awalnya. Ketika Chen Jun melihat Su Xiao Xiao, matanya bersinar. Dia berpikir dalam hati telah lama tidak melihatnya. Gadis ini telah tumbuh menjadi langsing dan cantik. Dia menjadi semakin indah. Penampilan murni dan lucu ini membuat hati Chen Jun berdebar lebih keras. Sepasang saudara kandung yang tidak berguna. Sungguh menyedihkan, Jiang Yuyan berkata dengan meremehkan. Kamu yang tidak berguna. Kamu adalah pasangan yang tidak tahu malu dan berzinah. Sungguh menjijikkan. Su Xiao Xiao pasti bukan wanita yang keras kepala. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Su Chengyu mengalami penghinaan besar di perjamuan semalam, dia menggigit giginya dengan marah. Pada saat ini, Su Xiao Xiao, yang biasanya manis seperti kelinci, telah menjadi singa kecil yang marah dan datang khusus untuk menyelesaikan urusan dengan Jiang Yuyan. Ini adalah pertama kalinya Su Chengyu melihat Su Xiao Xiao terlihat seperti anak singa betina yang marah. Dia cukup mengesankan. Jiang Yuyan kesal dan berkata kepada Chen Jun, "Ah Jun, cepat robek mulutnya untukku." Tanpa menunggu Chen Jun menyerang, Su Xiao Xiao melemparkan tas plastik hitam yang ada di tangannya ke arah Chen Jun dan Jiang Yuyan. Chen Jun secara naluri memukul. Tas plastik itu terkoyak oleh pukulan Chen Jun. Isinya adalah kantong limbah dapur yang tumpah ke atas Chen Jun dan Jiang Yuyan yang terkejut. Segera, bau tak sedap menyebar. Chen Jun dan Jiang Yuyan tertutupi olehnya. Masih ada beberapa sisa makanan yang menggantung di kepala Jiang Yuyan. Mereka berdua dalam keadaan sangat menyedihkan dan langsung muntah-muntah. Su Xiao Xiao, kau mencari mati? Chen Jun marah. Kamu mengganggu kakakku. Padan muka kamu. Su Xiao Xiao menepuk tangannya. Hidungnya kerut ketika dia juga merasakan bau tak sedap yang menyebar. Di belakang Su Xiao Xiao, Su Chengyu tercengang. Apakah ini masih adik perempuan yang lemah lembut dan menggemaskan yang dia besarkan sejak dia masih muda? Ini sungguh kejam kecil, tapi melihat penampilan Chen Jun dan Jiang Yuyan, itu cukup memuaskan. Ah Jun, cepat! Bunuh dia, bunuh dia. Jiang Yuyan selalu menyombongkan diri. Setelah disiram limbah dapur di depan umum, dia kehilangan semua martabatnya. Dia muntah dan berteriak, "Kakak, lari!" Su Xiao Xiao pintar. Dia memegang tangan Su Chengyu dan melarikan diri. Su Chengyu terlalu malas untuk menyerang lagi. Terlalu bau dan dia tidak tahan menyerang. Dia akan membiarkannya sombong selama beberapa hari lagi. Ada banyak orang di taman yang melihat adegan ini, dan mereka semua mencubit hidung mereka dan mengelak sambil berdiskusi dengan semangat. Hal ini menyebabkan Chen Jun dan Jiang Yuyan marah sampai beruap, dan mereka sangat marah. Ini benar-benar terlalu memalukan. Kalian berdua, tunggu saja.
Kalian tidak akan bisa luput dari kemarahanku. Chen Jun mengutuk dengan marah. Su Xiao menarik Su Chengyu dan berlari cukup lama sebelum berhenti, terengah-engah. Dia menepuk dadanya dan berkata, untung saja mereka tidak mengejar. Su Chengyu mengangkat tangannya dan menepuk kepala Su Xiao. Xiao, terima kasih sudah membela aku. Tidak usah repot-repot. Su Xiao menjawab secara naluriah. Lalu, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak kaget. Kamu bisa bicara? Su Chengyu mengangguk. Wajah Su Xiao penuh kegembiraan saat dia melompat kegirangan. Seluruh tubuhnya menggantung di tubuh Su Chengyu ketika dia berkata dengan manja, "Kakak, aku sangat merindukanmu." Setelah pengkhianatan Jiang Yuyan dan Chen Jun, Su Chengyu merasa bahwa hubungan kekerabatan dengan Su Xiao sangat berharga. Aku juga merindukanmu. Su Chengyu menepuk kepala Su Xiao dan berkata dengan penuh sayang. Su Chengyu membawa Su Xiao kembali ke hotel. Saudara kandung tersebut punya banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Kakak, aku agak bau. Aku akan mandi dulu. Saat Su Xiao berbicara, dia mulai melepas pakaiannya. Su Chengyu buru-buru berpaling. Gadis, umurmu sudah berapa? Apa kamu tidak tahu untuk menghindari melepaskan pakaian di depan pria? Aku masih di sini, Su Chengyu menegurnya. Su Xiao menjulurkan lidah dan berkata dengan penuh kelincahan, aku lupa. Lagi pula, kau sudah memandikanku sejak aku masih kecil. Bukankah kau sudah melihat tubuhku lama sekali? Apa masalahnya? Su Chengyu terdiam mendengarnya. Itu berbeda. Kamu masih muda. Sekarang, kamu sudah gadis besar. Ada perbedaan antara pria dan wanita, mengerti? Aku tahu. Aku tidak mempermasalahkannya, jadi mengapa kamu mempermasalahkannya? Su Xiao cemberut dan berjalan ke kamar mandi. Su Chengyu duduk bersila di ruang tamu. Ternyata, tidak ada ki spiritual surga dan bumi di sekitarnya. Dia masih harus segera menemukan tempat untuk menyerap ki spiritual surga dan bumi. Setelah setengah hari berlatih, Su Chengyu merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah terlahir kembali. Sekarang, dia hanya ingin segera meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan kekuatan yang kuat dia tidak perlu takut pada apapun. Kakak, aku lupa membawa handuk mandi. Tolong bawakan masuk. Suara Su Xiao mengganggu pemikiran Su Chengyu. Dia segera berdiri dan memberikannya handuk mandi. Su Chengyu berdiri di pintu kamar mandi dan berkata, aku meletakkannya di rak untukmu. Wos! Su Xiao langsung membuka pintu kamar mandi. Sosok gadis muda itu terpampang di depan Su Chengyu, membuatnya terkejut. Chapter 6, Menikahlah denganku. Su Xiao, kamu. Su Chengyu tidak berani melihat lagi dan segera menutup mata sambil menegurnya. Aku lupa lagi. Su Xiao tersenyum nakal. Melihat wajahnya yang memerah, dia merasa senang secara diam-diam. Tentu saja, dia juga sangat malu. Su Chengyu tidak pernah menyembunyikan identitas Su Xiao, jadi dia sudah tahu sejak kecil bahwa dia bukan saudara kandungnya. Keduanya tidak terkait darah. Dia sudah lama bersumpah bahwa dia pasti akan menjadi wanita Su Chengyu dan bersamanya selamanya. Ketika Su Chengyu dan Jiang Yuyan menikah, Su Xiao sedih untuk waktu yang lama.
Su Chengyu bergegas kembali ke ruang tamu dan duduk. Dia diam-diam mengucapkan mantra penenang hati naga surgawi agung. Tapi tubuh Su Xiao yang putih bersih itu masih terus muncul di pikirannya. Gadis ini sangat cantik dan tinggi. Kulitnya putih seperti salju. Satu-satunya kekurangan adalah dadanya yang sedikit kecil. Itu jauh di bawah ombak megah Bibi Su. Tampaknya Xiao hidup sangat keras selama 3 tahun ini. Kekurangan gizinya telah menyebabkan beberapa bagian tubuhnya tidak berkembang dengan baik. Aku harus memberinya nutrisi yang baik di masa depan. Su Chengyu menemukan bahwa sejak dia memecahkan segel, kontrolnya atas urusan yang berkaitan dengan seks sangat buruk. Sebelumnya, dia sebenarnya telah mengembangkan sedikit keinginan terhadap Su Xiao. Dia berpikir, bisakah jadi dia sebenarnya sangat mengumbar nafsu? Ini tidak masuk akal. Su Chengyu tiba-tiba mengerti mengapa kakeknya membuatnya impoten dengan segel itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita lebih dari 20 tahun? Su Xiao keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk mandi, memperlihatkan bahu dan kakinya yang putih salju. Jika Su Nanzi yang telah mandi adalah bunga teratai yang matang dan menggoda, maka Su Xiao adalah bunga teratai kecil yang baru muncul dari air. Dia murni dan anggun. Kedua aura itu sepenuhnya berbeda. Cepat pakai bajumu. Sudah berapa kali aku bilang? Kamu bukan anak kecil lagi. Bahkan di depanku, kamu harus berhati-hati. Su Chengyu adalah kakak yang dewasa yang memberi pelajaran kepada adik perempuan yang polos. Bajuku bau. Kenapa lagi aku mandi? Kata Su Xiao dengan benar. Pakai bajuku saja. Su Chengyu memberikan sportswear barunya kepada Su Xiao dan memintanya untuk segera memakainya. Su Xiao mengambil pakaian itu dan hendak melepaskan handuk mandinya. Su Chengyu segera menutup matanya dan berkata, pakai di kamar. Baiklah. Su Xiao berjalan masuk ke kamar tidur dengan ekspresi yang sedih. Pada saat ini, Su Chengyu merasa sakit kepala datang. Dia hanya dipenjara selama 3 tahun. Bagaimana bisa Su Xiao menjadi seperti ini? Gadis ini benar-benar tidak mendengarkan dia lagi. Setelah Su Chengyu dipenjara, hasil ujian masuk perguruan tinggi Su Xiao sangat bagus. Dia bisa memilih universitas top manapun di negara itu. Pada akhirnya, gadis ini menyembunyikannya darinya dan mendaftar di Universitas Linjiang yang kelas 2. Dia hampir mati kesal di penjara. Tampaknya dia harus mengajar gadis polos ini dengan baik di masa depan. Setelah Su Xiao memakai bajunya, dia duduk di samping Su Chengyu dan tersenyum samar. Apakah kamu sudah tahu tentang Jiang Yuyan dan Chen Jun? Tanya Su Chengyu. Su Xiao menggigit bibirnya dan mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Su Chengyu mengerutkan kening. Aku takut kamu akan sedih dan melakukan sesuatu yang bodoh di penjara. Aku sebenarnya ingin menunggu sampai kamu bebas dari penjara dan menjemputmu. Lagi pula, kamu suka pelacur itu begitu banyak sehingga kamu mungkin tidak akan percaya padaku meskipun aku memberitahumu. Su Chengyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Aku benar-benar terlalu bodoh di masa lalu. Kakak, jangan bilang kamu belum menyerah pada wanita yang mengerikan itu. Su Xiao menyelidiki. Apakah aku sebodoh itu? Su Chengyu membesarkan matanya.
Su Xiao terkekeh. Baguslah kamu putus dengan wanita itu. Dengan begitu, kamu bisa menikah denganku. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kita saudara, kata Su Chengyu dengan ekspresi serius. HMPH, kita tidak berhubungan darah. Su Xiao mencibir dan menjulurkan lidahnya pada Su Chengyu. Su Xiao mengambil kesempatan untuk bersandar di lengannya dan memeluknya dengan erat. Dia menyimpan kenakalannya dan berkata dengan tulus, "Kakak, nikahi aku. Bagaimanapun, aku pasti akan bersamamu selamanya." Su Chengyu dalam keadaan yang menyedihkan karena pengakuan mendadaknya. Hati daunnya berantakan, dan dia segera mengucapkan mantra penenang hati naga surgawi agung untuk menenangkan pikirannya. Kaf. Jangan ngomong sembarangan lagi. Su Chengyu mencubit hidung Su Xiao dan batuk 2 kali untuk menyembunyikan rasa malu di dalam hatinya. Su Xiao tidak memaksa Su Chengyu lagi. Saudara-saudari tersebut berbagi pikiran satu sama lain. Dia menceritakan beberapa hal di penjara, dan dia juga menceritakan hal-hal menarik di sekolah. Tanpa mereka sadari, sudah larut malam. "Kakak, aku mengantuk. Tidur di tempat tidur. Aku akan tidur di sofa." "Tidak. Aku ingin kamu memelukku tidur. Kamu sudah memelukku tidur sejak kita kecil. Sudah 4 tahun, 212 hari sejak terakhir kali kamu memelukku tidur," kata Su Xiao dengan manja. Su Chengyu memegang dahi dengan lemas dan berkata, "Su Xiao, apakah kamu tahu bahwa laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak?" "Aku tahu, tapi aku hanya ingin kamu memelukku," kata Su Xiao dengan menyedihkan. "Tidak." Su Chengyu menolak dengan tegas. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia adalah seorang pria yang berbudi tinggi dengan integritas dan prinsip. Dia besar dengan membaca kitab suci. Dia tidak bisa melakukan dosa semacam itu. "Kakak, tolong, aku sangat takut." Su Xiao menarik lengan Su Chengyu dan bertingkah manja seperti kucing kecil yang kasihan. Dia terlihat menyedihkan dan sulit untuk menolak permintaannya. Memandang tatapan yang menyedihkan dari Su Xiao, Su Chengyu memutuskan untuk selektif melupakan kitab suci itu dan menyetujui permintaannya. Dia hanya berharap gadis itu tidak bermain trik lagi. Jika tidak, dia sangat khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri.